Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha, tidaklah sampai kepada Allah darah dari hewan kurbanmu, wala dima'uha, dan juga dagingnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, dan akan tetapi yang sampai kepadanya Allah adalah takwa darimu di antaramu. Kadzalika sakharaha lakum, demikianlah kami menundukkannya untukmu, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu mengagungkan Allah, agar kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepadamu. Wa basyiril muhsinin, dan beri kabarlah kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat yang ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-37. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari raya Idul Fitri, kemudian kita dihadapkan dengan ibadah puasa di bulan Syawal. Kemudian kita juga akan dihadapkan dengan ibadah Idul Adha atau hari raya kurban. Bapak dan Ibu kaum muslimin, Idul Adha atau hari raya kurban merupakan hari raya yang di saat itu kita merasakan sejarah dari Idul Adha atau hari raya Idul Kurban itu adalah sejarah dari Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Kurban yang di dinding atau di mading pengumuman kita, sekretaris masjid kita sudah membuat. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban berasal dari bahasa Arab. Qaraba yaqrabu kurbanan, dengan qa, artinya dekat. Jadi kalau kita membayar melapor ke panitia kurban, kita sampaikan elok-elok, Pak Uzi, kami ikut berkurban tahun ini. Dan korban itu kita baca, Pak Uzi, kami mengorbankan orang tua kami gini. Itu kan kurang ajar namanya. Masa orang tuanya dikorbankan? Dengan apa? Karena nak pandai mengecek. Makanya mengecek kan yang paling payah. Kan beda ko dengan ka saja Ustaz, tapi jauh maknanya. Contoh, kalau ada bini paman awak kan bibi namanya tu, awak panggil dengan awak ganti itu dengan a. Lain nama bini paman itu. Banginyo kawan. Kan beda ijo a saja enggak. Malah almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain beginilah bahasa Arab itu. Apalagi kalau kita di dalam membaca ayat, berbeda antara sya dengan sa dengan so, itu jauh maknanya berbeda Bapak dan Ibu. Kurban, qaraba, yaqrabu, kurbanan artinya dekat. Jadi orang yang berkurban, orang yang mendekatkan dirinya. Jadi bukannya selfie-selfie jo jawi kurbannya nyo masuk ke media sosial tu menjauhkan dirinya tu. Ongeh. Dulu orang berfoto-foto, akulah sapi kurban kami, nak perlu hilang amalan awak. Tapi untuk memotivasi orang berkurban silahkan. Karena dari arti asal dari ibadah kurban itu, ibadah yang mendekatkan diri kita sebagai peserta dengan hewan kurban kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih disampaikan,
tidak ada hari yang lebih dicintai Allah beramal soleh di hari itu melainkan dari hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Perbanyak amalan-amalan sunnah kita dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah menjelang ibadah kurban kita disembelih. Banyak ibadah-ibadah, berpuasa kita, melaksanakan sedekah kita, silakan. Tapi jangan sampai kita katakan puasa tanggal 1 Syawal terbuka 7 pintu surga, puasa tanggal 2 Syawal tertutup 7 pintu neraka. Mungkin lebih baik kita beramal soleh saja di hari-hari itu. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, tidak ada hari yang lebih dicintai Allah beramal soleh di hari itu melebihi 10 hari pertama Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 9 Zulhijjah kita melaksanakan puasa Arafah. Kita melaksanakan dari puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 8 kita beramal baik, kemudian beramal di tanggal 9 Zulhijjah sangat baik, kemudian beramal kita di tanggal 10 Zulhijjah itu adalah ibadah kurban. Haram hukumnya bagi kita berpuasa, ibu-ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 10 Zulhijjah, melainkan dari ba'da fajar, ba'da subuh sampai khatib naik ke atas mimbar itu kita disunahkan untuk berpuasa. Beko kalaulah selesai khatib naik menyampaikan khutbahnya, kemudian kita pulang ke rumah kita, kemudian kita berbuka, kemudian kita makan, kemudian kita siapkan diri kita untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita. Tapi kalau ada beko orang yang tak berpuasa, mulai dari siap subuh tu sampai menjelang khatib naik ke atas mimbar, nampak dia awak ajar bangih lo akhirnya udah berpuasa mah, haram mah, bukan haram. Kan disunahkan awak berpuasa. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian kurban artinya ibadah yang mendekatkan diri peserta kepada Allah melalui sembelihan hewan kurbannya. Kenapa? Jangankan uang yang 2.400.000 atau seekor kambing untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang saya punya, kata Nabi Allah Ibrahim, saya kurbankan jika itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Nabi Ibrahim ingin menyampaikan kepada kita sampai hari ini Bapak dan Ibu bahwa al-mahabbatul ulya, kecintaan kita kepada Dia zat yang maha tinggi mengalahkan kecintaan kita kepada selain zatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbatul ulya lebih meninggikan kecintaan kita ketimbang kita mencintai al-mahabbatul adna selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim berkurban dengan 100 ekor onta. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Nabi Ibrahim itu begitu cinta dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kondisi yang seperti itu, jangankan onta, domba ini, kata Nabi Ibrahim, anak pun jika saya diberi oleh Allah, kata Nabi Ibrahim, disuruh sembelih oleh Allah, saya akan sembelih karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menyampaikan kepada kita Bapak dan Ibu bahwasanya kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah mengalahkan kecintaan Nabi Ibrahim kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum dalam pelaksanaan berkurban. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut mazhab Hanafi, hukum berkurban itu wajib. Beliau mengambilkan dari hadis Rasul, siapa yang punya kelapangan rezeki
kemudian dia tidak berkurban, jangan dekati tempat solat kami. Kata Imam Abu Hanifah, jangan dekati. Ini ancaman ini menurut pemahaman Imam Abu Hanifah adalah untuk wajib. Maka menurut mazhab Hanafi, Bapak dan Ibu, berkurban itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, hukum berkurban itu menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hambali. Beliau menyampaikan, ketiga ulama fuqaha ini menyampaikan hukum berkurban itu adalah sunnat muakkad, di bawah wajib. Beliau menyampaikan, mengambil dari dasar hadis Rasul, ada suatu perkara yang bagiku wajib, kata Rasul, dan bagimu adalah sunnat muakkad, salat witir, salat duha, dan berkurban. Jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali menyampaikan bahwa hukum berkurban itu adalah sunnat muakkad. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di suatu ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab, beliau tidak berkurban di tahun itu. Ini memberikan signal kepada kita bahwa hukum berkurban itu adalah sunat saja. Bukan berarti Abu Bakar dan Umar itu tidak mampu, tetapi Abu Bakar dan Umar itu ingin menyampaikan kepada umat bahwa hukum berkurban itu adalah sunat muakkad saja. Yang ketiga, pengertian kurban, hukum berkurban. Kemudian yang ketiga adalah syarat di dalam kita berkurban. Yang pertama, Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, syarat di dalam kita melaksanakan kurban itu adalah muslim. Jadi tidak ada orang non-muslim yang berkurban. Kalau ada tetangga awak, kawan sama karajo awak, nyono berkurban di musajid jihad, kau boleh Ustaz? Boleh. Diambil jawinya, dibawa ke siko, disembelihlah jawi tadi ate namo pengurus musajid, ketua musajid, wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya, panitia kurbannya, seksi dakwahnya, atau seksi pembangunnya lah cukup batu jua. Ambil jawinya tadi, kemudian disembelihlah ate namo orang lain batu jua ko tadi. Dan disembelihlah ate namo si manjuntak. Maka syarat yang pertama tu muslim. Itu syarat berkurban. Kemudian yang kedua, merdeka, bebas. Indah ado dan mamasoinyo untuk berkurban do. Wang berkurban lah, wang lek kayu di situ. Ndak boleh wang di pasar-pasar do. Uang itu tergantung dari nawaitunya, dari keikhlasan hatinya berkurban. Jadi dia bebas dengan hartanya, dia mau berkurban, dia mau tidak berkurban itu karena dia yang punya harta. Harta yang dia punya itu di bawah kepenguasaan dia. Tidak ada yang memaksa dia. Kemudian yang ketiga, syarat di dalam berkurban itu adalah akil balik. Ustaz, kalau ada kami batu juah di dalam rumah tu, nan bali mula balik, nan baduo alun balik, tapi kami berkurban satu keluarga, kami hantar jawi itu ke musajid jihad, kami sampaikan ke panitia kurban di musajid jihad tu, Pak panitia, aku kurban kami ni sakalompok ko hane nomor 5 ko kami sekeluarga. Ada baduo di dalam tu yang alun balik lain, sah ka kurbannya Ustaz? Sah. Jadi kurban anak dan alun balik tadi bah ceritanya jatuh kepada sedekah. Jadi syarat berkurban yang ketiga itu adalah akil balik. Jika ada dia di dalam rumah tu atau anak yang mau berkurban tapi dia belum akil balik, maka disampaikan kurbannya itu jatuh kepada sedekah. Kemudian yang keempat, syarat berkurban yang keempat itu mampu. Nak berhutang-hutang aja dong. Mampu, dia punya uang sendiri. Itu berkurban tu. Ada ulama yang menyampaikan dia sanggup selama 4 hari itu, tanggal 10, 11, 12,
13, selama 4 hari itu dia mampu memenuhi kebutuhannya, maka para ulama fikih menyampaikan itu termasuk orang yang mampu. Jadi kalau kita berkurban, kita pinjam piti kawan awak, boleh. Berarti kan nak mampunya dah Ustaz. Asalkan ada cadangan kapan bayinya. Contoh, ada seorang pegawai nyo terakhir membayar ke cik panitia kurban tanggal 5 balik bulan pas hari akan menyembelih tu. Rupanya nyo terima gaji tanggal 1. Datangnya ke pengurus atau datangnya ke jemaah, Pak, pinjamlah peti apa bara 2 juta peratus kau untuk ada apa? Kau untuk pembayar kurban di masjid jihad. Ada cadangannya pembayarnya. InsyaAllah tanggal 1 Pak, ambo bayar peti apa ni 2 juta peratus. Ambo kan PNS kok Pak. Tak tahu dah Pak kalau mau PNS kok yang kecilnya. Ada cadangan kapan bayar utang awak tadi untuk berkurban tadi, boleh. Para ulama fikih menyampaikan dibolehkan. Tapi kalau tak ada cadangan kapan bayar, dah boleh doh. Pak pinjam peti apa di utang peratus. Tu ada ibu untuk berkurban tu baca ibu bayar, ambo sarahkan saya ke Allah apa dia doh. Dosa minjam peti untuk berkurban sampai itu kan awak tak mampu tu doh. Kalau kita berkurban dengan mungkin ada uang arisan RW 6 atau arisan RW Sabaleh, awak minta ke ketua arisan awak nomor pertama. Kontu ada ibu untuk berkurban, abon yang berkurban gini, boleh. Awak arisan misalnya 100 sebulan atau 50 sebulan dengan anggota awak yang sebanyak itu, silakan. Cuma setelah menerima arisan tetap pay jual arisan. Kau kadang-kadang lama menerima arisan tu nak muncul-munculnya arisan tu dah elok tu dah belian tu. Arisan pertama saya nyolek mantang namanya pertama. Nyo mintanya ke ketua arisan untuk pembayar kurban. Sudah tu nak muncul-muncul lah di WA nya dekat ketua lah dipanggil datang rumah tu dah belian dah sah, dah termasuk mampu dalam berkurban. Jadi para ulama menyampaikan apabila kita sanggup mampu untuk kapan bayarnya, kita pinjam piturang ada kapan bayarnya silakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang keempat, mampu. Kemudian syarat yang kelima dalam berkurban, berakal. Jadi kalau ada orang gila, dia tak wajib berkurban. Dan sampai lo muncul tahun kini orang gila berkurban. Ini kan ada orang muncul. Kadang-kadang ada orang gila memilih, orang gila mencari ustaz. Tahu lo ada orang gila nama ustaz ini. Tu zaman kini aku besok muncul besok orang gila, sekelompok orang gila di Indonesia berkurban. Ini kan zaman-zaman aneh siapa dia? Contoh, ketika anda masuk jadi pegawai, apakah anda pilih Pancasila atau Al-Quran? Akan hebat pertanyaan tes wawasan kebangsaan hari ini. Dan salamu igong di Tampuango, lu pernah tak jadi di sepupu iko. Akulah zaman baru kini Bapak dan Ibu, dan kita cari dan aneh-aneh sini muncul gini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita menerima pemberian hadiah dari orang non muslim, kemudian kita ambil dan kita minum dan kita pakai sendiri. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena Nabi pernah dihadiahi oleh seorang raja Mesir, kemudian dibawanya kurma kepada Nabi tadi oleh Khatib bin Abi Balta'a, kemudian disampaikan kepada Nabi, kemudian kurma tadi dimakan habis oleh Nabi karena dihadiahi oleh Raja Mesir yang Kristen Ortodok. Artinya apa? Boleh menerima pemberian hadiah dari orang non-muslim asalkan tidak ada sangkut pautnya dengan akidah. Apa? Besok pemilu 2024 Pak, kami hadiah apa lapik musajiko 5 meter. Musaji kan punya lapik, tapi setelah besok kalau apa memilih jamaah musajiko wajib memilih kami. Itu tak perlu pilih hasil itu. Kenapa? Karena ada imbang iming-imingnya akidah, itu tidak dibolehkan. Jangan sampai kita menyangkut masalah akidah. Pak, kuliah anak apa bakal rajo di toko kami kok tapi ketika Natal nyo pakai jilbab tapi nyo pakai santer kelas nanti Pak anti memang rajo sini. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika tuh Ustaz. Toleransi itu bukan toleransi yang kebablasan namanya.
Ini kan pada itu loh gini sabun yang terjadi gini Bapak Ibu. Disangkut-sangkutkan sedikitnya dengan masalah agama. Ada orang pakai jilbab kalau di sebuah toko yang non muslim, besok ketika hari Natal, demi menjaga Islam Nusantara, dipakai lo Santa Claus. Besoknya masuk ke gereja, nyoba lagu-lagu salawat lo di sini, baca mamah lo di gereja. Ada tu masuk lo nyebeko ke dalam masjid Istiqlal, nyanyi-nyanyi Kristen di sini. Itulah yang terjadi di Indonesia ini. Kenapa? Karena orang Indonesia kok banyak dan hebat. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang syarat di dalam berkurban. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, sunnah yang dianjurkan di dalam kita berkurban. Yang pertama, kalau kita berniat berkurban tahun ini, apabila kamu sudah melihat hilal Zulhijjah, lah nampak di awal bulan atau menurut hisab perhitungan, maka hendaklah ia untuk tidak memotong kumisnya, memotong jenggotnya, memotong rambutnya sampai hewan kurbannya itu disembelih. Hukumnya sunnah. Kalau awaknya berkurban tahun ini, mulai dari tanggal 1, 2, 3 sampai hewan kita disembelih, Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kita disunahkan, mungkin itu disunahkan bagi yang laki-laki, tidak memotong kumis, tidak memotong jenggot, tidak memotong kukunya sampai hewan kurbannya itu disembelih. Tapi kalau tidak dipotong jambang awakku, kumis awakku, Bapak dan Ibu, kuari lah panuh muka awakku. Matu awak mana nampak ni? Abangi lo bini awak bentuk macam lihat harimau, dia macam lihat udara. Abangi lo nyok awak takut, lo nyok awak acukuan lah. Daripada talak lo kau dimintanya kawan. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Kalau kita laksanakan silakan, karena itu amalan sunnah yang kita laksanakan. Makanya kalau peserta selesai hewan kurbannya itu disembelih, dia pergi pulang, kemudian dia bersih-bersih kembali, kemudian dia baru kembali menyaksikan penyembelihan hewan, menyaksikan pemotongan hewan kurban yang lain atau mungkin pembagian daging. Itu disunnahkan bagi kita. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disunahkan peserta sendiri yang memotong hewan kurbannya, dengan syarat peserta yang memotong hewan kurbannya mampu berilmu. Nyo mampu, tapi tidak do punya ilmu, dah boleh dah. Inyo punya ilmu tapi tidak mampu do. Contohnya, nyo punya ilmu, rupanya tapi nyo tak mampu, tak sanggup nyo mencari jawi itu ketika dah digesek di jawi itu. Muncrat darahnya langsung nyo pingsan sekali. Jawi ni kan tidak biar atau nyo kan diselamatkan. Kok jawi mati ni kok? Anak saya menyembelih kalau seperti itu. Kemudian nyo berilmu dan kemudian dia mampu, kemudian dia berilmu. Kalau mampu dan berilmu dah ya dah. Nyo sanggup mencari darahnya seperti itu. Mencari pisau kan digesekkan kali jawi itu nyo sanggup. Tapi tak punya ilmu ya doh. Sehingga bahkan ketika nyo sembelih dak putui uwe makan uwe angoknya. Kau dah Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Sesudah nyo mana biar tagak kapalo jawi. Kau cari apa pun Nabi yang boleh jadi kan? Berarti nak punya ilmu nyo dak usah nyo mana biar. Itu dalam seorang yang menyembelih. Tapi kalau nyo mampu, kalau nyo punya ilmu, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih afdal peserta sendiri. Tapi kalau tidak, makanya mungkin peserta kami wakilkan ke Pak Ustaz ya, disampaikan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kurban itu amalan kita. Makanya tak kalau kita kamagiahkan piti ke Pak Ruzi, sekretaris awak, Pak Ruzi, aku kurban kami tahun ini namanya Ibu Rina binti itu. Sampaikan ya buat terima ya Bu, mudah-mudahan. Jadi tidak bagian binti mantun medo. Diniatkan di saat itu. Untuk siapa berkurban? Untuk orang tua yang meninggal boleh, nanti akan kita sampaikan. Itu syarat berkurban yang kedua. Sunnah berkurban yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, membaca doa
di saat penyembelihan hewan kurban kita tadi itu. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat hewan kurban kita tadi disembelih, kita berdoa dan bertakbir. Nah, itu disunahkan. Kan tagak batujuh tuh sudah dibimbing oleh Pak Ustadz awak atau di Imam awak, di Siko atau yang tukang manapir. Kemudian akan disembelih hewan tadi dari babaan. Kemudian hewan tadi ditidurkan di atas rusuknya yang sebelah kiri. Kemudian kakinya maduk ke kiblat, kapalo yo ke siko. Kalau kiblat ke siko, nyo lalu di atas rusuknya yang sebelah kiri. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, kita di saat hewan kita disembelih tadi, maka kita berdoa dan bertakbir. Kan disampaikan tuh domik, ada dibantu mungkin dia bapak panitia awak. Bertakbir awak. Ndak sibuk awak moto-moto Jawi tu. Ambo sabadun berkorban sebelum ibadah Idul Adha selalu mau sampaikan di mana. Kok kadang-kadang orang tukang potongnya, orang tukang jagalnya, orang tukang pegang Jawi kok hanya suruh lo main awas Pak, ambo moto Jawinya. Berdoa. Laksana saya beko Jawi ko di dabir atau malapok ke Jawi itu suruh foto dengan malapok ada bahan. Atau kan harus berilmu kan 2 juta sampai waktu itu banyak Bapak Ibu. Di Bali saya ke cappuccino cincau bawa ribu kali tapi. Makanya harus berilmu gitu berkorban tu. Maka berdoa dan bertakbir. Kalaulah selesai Jawi kita ko di dabir, baru kita berdoa. Doanya Allahumma minka walaka wa taqabbal minna qurbatana hadhihi sanata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai tu. Aku kan dibuat tu Jawi sebagai arsip ya silakan. Kok kan dimasuk lo ke media sosial memotivasi orang untuk supaya berkurban. Si Anung tu model tu kehidupannya yang bisa berkurban. Ambo lebih daripada itu. Bapak ambo dah bisa memotivasi orang. Boleh. Yang tahu niat dan sabuku itu hanya awak ya Allah. Tu makanya ada satu sisi. Si Anung menyumbang 500.000 untuk karpet. Di sabuan namanya. Di satu sisi boleh. Di sisi yang lain tidak boleh. Kenapa? Sebab bekorianya. Nabi Yakub beramal karena ingin dipuji. Kok lupa lo beko mungkin sekretaris Musadia membuat laporan tak dituliskan dan panitia kan malu pada tinggi waktu itu. Kan timbul buruk sangku awak. Seperti disampaikan oleh Ustaz Dr. Khairuddin, dan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Karena itu termasuk dosa. Jadi ungki-ungki ayo saya tu model tu mah. Apa tu dulunya pengurus model tu mana perlu nak kuliah di agama tu. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Awak berumah tangga jadi cari-cari kesalahan bini. Kok kadang-kadang ada laki, kok dek kawanonyo ka bini lo balik mencari nyo kesalahan bini nyo. Sehingga masalahnya sakit bisa kadang supaya nyo batangka bacakak laki bini hanya nak bini baru lo balik itu. Itu kesalah. Atau sebuah itu sebaliknya seorang istri mencari-cari kesalahan suami atau mencari-cari kesalahan keluarga suami. Tak boleh. Tak boleh awak memburuk-buruk orang, tak boleh awak mencari-cari kesalahan orang. Itu kenapa? Karena itu dosa. Aku kadang-kadang ada sebuah itu. Kalau elok parangainya wancak na parangai anak boyo. Tapi kalau lah buruk modelku parangai bakuang yo. Parangai baku tentu bangi lakinya. Padahal lah anak dia nyoli mau balik. Kecil lah parangai baku ni bukan tu bini nak elok. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam berkurban tu berdoa dan bertakbir di saat penyembelihan hewan kurban gitu tu. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk orang yang tukang potong hewan kurban tadi, dia sebutkan nama peserta kurban tu, makanya dia geng kabate disembelih. Kalau lengkap mungkin dengan nama bin dan bintinya silakan. Tapi kalau ketika menyebut namanya lah menyipak lo Jawi ko kata nak tapagang lah depan mudah cukup sabut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma minka walaka.
Itu disembelih langsung jawi ke silakan, karena itu termasuk sunnah di dalam pelaksanaan ibadah kurban, disebutkan namanya boleh. Jangan wak menangi lo pulang beko menangi ibu tu pulang. Bakok menangi ibu pulang bu. Indah disampaikan nama ambo de tukang sembelih tadi. Kan disampaikan nama ibu. Iyo lain disampaikan nama tapi hajahnya lupa ya. Berarti kan tak ada niat buat berkurban. Tinggal hajahnya tu menangi lo pulang. Artinya yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, disampaikan nama wa alhamdulillah, tak disampaikan nama wa kurban wa sah. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah di dalam kita berkurban. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban Bapak dan Ibu adalah setelah khatib turun dari mimbar sampai di hari yang ke-13. Hari yang ke-1 hari yang ke-2 hari yang ke-3 Di hari yang ke-10 tadi, sesudah khatib naik, sesudah khatib menyampaikan khutbah Idul Adha-nya, kemudian di saat itulah boleh kita menyembelih hewan kurban. Dan di Ansuro dulu menjalang khatib, menjalang orang solat Jumat, menjalang orang solat Idul Adha. Dia kawan kurban wak banyak, ani kecil ibu, apailah apa-apa ka tampik solat, apailah kami Ansuro sama Nabi Jawi dulu. Sah dah. Waktunya habis khatib turun dari mimbar dalam khutbah Idul Adha, itu khutbah yang kedua sampai di hari yang ke-3 balik. Habis tempatan dengan hari Jumat. Dibet kesepakatan hari Jumat mungkin gak singkit waktu tua Bapak Ibu. Dia ambil dari Sabtu. Tergantung kesepakatan. Boleh di hari sabalik, hari ini ke-2 balik, hari ini ke-3 balik. Kenapa? Karena di hari sabalik, 2 balik, 3 balik, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah di tanah suci Makkah, mereka melaksanakan melontar jumrah di hari ini sampai ke-3. Itu makanya disunnahkan awak bertakbir selesai solat itu Bapak dan Ibu sampai solat asar di hari yang ke-3 balik kalau untuk Idul Adha. Tapi kalau untuk Idul Fitri, takbir terakhir khatib itulah takbir kita membaca takbir di solat hari raya Idul Fitri. Mulai dari ba'da maghrib, kalaulah diputuskan di pemerintah, besok awak ke Idul Fitri, mulai dari maghrib tadi awak bertakbir. Kan besok dia awak bantu aku sebagai imam selalu sampai isya, kemudian besok subuh, kemudian kita di lapangan bertakbir sampai khatib turun dari mimbarnya atau habis takbir kalau untuk Idul Fitri. Jadi zuhur, asar dah dulu takbir lah dah. Tapi kalau untuk Idul Adha 3 hari, mulai dari maghrib besok ke solat hari raya, maghrib, isya, subuh, solat Idul Adha, zuhur, asar sampai hari ini ke-1 balik, hari ini ke-2 balik, hari ini ke-3 balik, sampai solat asarnya kita bertakbir. Tapi kalau tak ada lupa, lo mungkin imam tu tak bertakbirnya, solat awak tetap sah. Karena apa? Karena amalannya sunnah. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu waktu penyembelihan hewan kurban kita. Kemudian Bapak dan Ibu, hewan kurban kita yang pertama adalah kambing, kemudian sapi, kemudian onta, kemudian kerbau. Yang lebih afdal adalah hewan yang paling banyak dagingnya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena dengan yang lebih banyak dagingnya itu kita bisa lebih banyak bersedekah. Sapatigo untuk peserta, sapatigo untuk orang kayo, sapatigo untuk orang yang meminta-minta. Itu hak daging peserta kurban tadi. Dek mantang serupa itu, dek awak sepertiga sebagai peserta, abah minta ke panitia aku, Pak panitia kurban, neng kecil Ustazeni ke sapatigo untuk kami go. Aku jawi kami go. Antan ke rumah kami kapalonyo, antan dak tulangnya, antan buntuinyo, antan hatinya. Ala sadon tu awak, kau tu abilo dah bersedekah lah. Kalau lah kasadonyo tu awak, kalau model tu acaklah awak bawa pulang, abok salah pulang Pak. Aku jawi apa? Dabiahlah surang, cincanglah surang, bagilah surang, makanlah surang. Kau mati-mati melapak surangnya.
Ada orang kau awak lebih banyak dah daripada peserta tu, sadonya yang minta. Alun jawi kau tidak biar lain dari pasarnya lidahnya, lah dipasang lo buntutnya, lah dipasang lo kakinya, lah dipasang kepalanya tu awak kan sadar. Bila lah fakir miskin kau nyo kama makan buntut itu lo. Sekali setahun lo mungkin kama besok buntut tu. Abela inyo dia meminta ke panitia lo. Tapi kalau nak ada orang yang kama bawa kaki tu do, tunjang tu do, dak ada orang yang kama bawa daging kepala segala macam, mungkin utaknya tadi do. Boleh kita minta kepada panitia. Tapi jangan dipasang dulu. Kenapa? Karena orang yang mampu berkorban tu dia bersedekah. Kalau kau banyak dia awak pada ibu di Bali sih kapal satu 135 sekilo dengan 2 juta per berapa kilo banyak dapat dapat. Cuma sunnahnya bagi peserta, bagi panitia biasanya melaksanakan Rasul setelah beliau berkhutbah, kemudian beliau pergi ke belakang rumah beliau, kemudian beliau sembelih sendiri, kemudian beliau ambil hatinya dimasak oleh Aisyah. Itu sunnahnya. Itu makanya di dalam onggok peserta itu ada sunnahnya hatinya untuk peserta itu. Dan alhamdulillah di kita, di masjid kita itu sudah dilaksanakan. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang hewan yang kita kurbankan. Kemudian boleh kita berkurban satu orang dengan 1 ekor sapi. Boleh 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dan boleh Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkurban dengan 100 ekor sapi. Kenapa? Karena Rasul, karena para ulama-ulama kita dulu pernah melaksanakan berkurban, dia mampu, dia sanggup untuk berkurban sebanyak itu, maka boleh dia berkurban dengan yang sebanyaknya. Ada mungkin kurbannya mungkin 3 juta cie, atau mungkin 5 juta seiko jawi itu nyo sesurang nyantan kamu saja jihad, kau tu lebih afdal kalau inyo mampu. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bolehkah kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Boleh. Cuma di papan nama peserta kurban tu nama awak dan duit dan dibuat. Jangan orang dalam hati. Cuma di dalam kurung niat untuk ayah. Nama ayah situ disampaikan. Makanya ketika kita magen piti ke panitia kurban disampaikan, Pak panitia kurban, kau kurban kami, kau untuk kami sekeluarga. Boleh 1 keluarga tu 1 ekor kambing. Karena mungkin seperti itu. Rasul pernah beliau menyembelih 1 ekor unta itu, 1 ekor kambing tu. Ini kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi ada orang yang meninggal, boleh kita berkurban, cuma nama awak di situ untuk sebagai penulisan, dan ketika dipanggil oleh panitia kurban supaya jangan timbul lo beko pemahaman yang salah. Lah diantar ke jambon batangnya 1 lo berkurban siko bilo lo je bayo kurban ko aku betul lo kecewa. Jadi kalau ada juga 2 bah. Misalnya ada Haji Yursal 1, itu untuk beliau. Haji Yursal 2, itu mungkin untuk orang tua beliau, silakan, tapi disampaikan nama awak itu. Nama awak memang duit yang berkurban di situ. Niatkan itu pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, sah kurbannya dan kurban itu sampai. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita belum akikah, kemudian kita sudah berkurban, sahkah kurban kami Ustaz? Sah. Kenapa? Karena akikah itu kewajiban kepada ayah dan ibu awak, sedangkan kurban kewajiban awak. Kau masih ada yo yang tadangan yang bertanya jamaah kamu apa ibu? Ustaz, kalau lo nak akikah kan tak sah kurbannya. Bo tak bisa lo menjawab. Kalau memang model itu pemahaman ibu atas salah. Mana kita pahami, kalau akikah kau kewajiban kepada ayah dan ibu, sedangkan kurban kau kewajiban yang di syariat yang dibebankan Allah kepada pribadi kita masing-masing. Oh, kalau awak mungkinlah tua lah umur 50, kami alun diakikahkan ketika kami masih ngenek-ngenek dulu dek gaya kami payah itu ya Ustaz. Jadi kuliah kami mengakikahkan diri kami sendiri, boleh. Umur dah 50 cuma dah biar mela kambing tu apa dia jamaah musaji. Tak usah banyak-banyak tanya. Ada dipotong lo bambu-bambu dah putih kan. Ada dia ayun lo pakai buayan di diri lo pakai bambu. Kau nenek-nenek yang duduk itu kan. Baca saya niat untuk menyembelih untuk hewan akikah apa saya jamaah makan selain. Sah.
Tapi kalau akikah tu kewajiban bagi orang tua yang mampu, makanya hukum akikah tu sunat muakkad. Kalau orang tuanya mampu, boleh dia melaksanakan akikah. Tapi kalau dia nak mampu, nak ada dia hari ni ke-7, dia hari ni ke-4 balik, dia hari ni ke-21. Nak mampu buat di tanggal yang 3 tadi. Ada baru cari tanggal bila saya silakan akikahkan. Bila kita mampu. Padahal karena hukum akikah itu adalah sunat muakkad. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban itu dibagi kepada jamaah kita terlebih dahulu. Kalau ada tetangga awak yang non muslim, kupon masih ada, silahkan berikan kepada mereka. Dengan syarat dan catatan jamaah awak non muslim dan di sekeliling musajid awak itulah mendapit. Ada sampai orang geroga tu lah dapat lo kupon dari musajid jihad. Waduh di sudut musajid ni dah dapat kupon. Dah boleh dah. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kulit hewan kurban kita itu kita tidak dibolehkan untuk menjualnya. Kenapa? Sana di kalangan ulama fikih menyampaikan jangan biarkan kurbanmu tanpa kulit. Jadi bah kulit kau tadi Ustaz, kulit kau tadi potong-potong masukkan ke dalam munggu. Oh kalau sepupu itu tiba di rumah Ustaz, kulitnya salah tapak tangan kau dicampaan dari bini kami ke belakang rumah. Tak bisa pambil kerupuk jangan Ustaz. Jadi baca caranya. Ya disilahkan dikembalikan kepada panitia. Boleh dijual tapi seizin dari boleh kita jual tapi kita berikan kepada fakir miskin. Orang fakir miskin nanti ada situ. Tentang mustahik zakat adalah kita datang ke Patanggo, kita tempelkan di situ. Ada 88 sepanjang pengetahuan amil dan barampe uang ke Patang dan ditanya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Musajid Al-Jihad. Oh kok ada yang tak patut itu atau ada revisinya nanti untuk tahun berikutnya. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijuallah kulit kau tadi, pitinya diagihkan kepada fakir miskin. Kalau nak kulit itu diagihkan kepada fakir miskin, boleh? Silahkan. Kenapa? Karena kulit itu punyanya hak kepada fakir miskin. Jangan kita ambil lo kau untuk pembalian soy, jangan kita ambil lo kau untuk biaya operasional, dilarang di dalam agama. Jadi baca caranya, kalau ada untuk operasional tu makanya ada 350 di dalam Saiko Jawi, biasanya diagihkan dari tampik orang dan tampik kita membeli jawi untuk biaya operasional. Balabiah piti biaya operasional tu disampaikan kembali kepada peserta kurban. Kenapa? Karena itu bukan punya awak dari panitia kurban. Kalau dan dari 350 lah dibali nasi, lah dibali asoy, lah dibali parlak segala macam, balabiahnya piti operasional. Kemudian piti tadi ditanya ke panitia dan berkurban tu. Kenapa? Karena itu bukan punya awak. Badoso kalau kita makan piti tersebut itu. Karena bukan hak milik awak. Jadi baca banyak kita tanya, oh kalau ni labiat tu kami agak kamu saja silahkan. Kalau ni biaya operasional, tapi kalau ni hasil penjualan kulit tadi itu adalah haknya kepada fakir miskin. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, waktu Isya kita sudah masuk. Mungkin lain kali akan kita sampaikan tentang persoalan kurban ini. Ini yang saya pahami dan ini juga lah di mana saya wiwit di Mandau ini selalu saya sampaikan tentang perihal kurban. Mudah-mudahan ibadah kurban kita tahun ini adalah ibadah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.